Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dia Puspita Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang level dan keterampilan manajerial serta peran manajerial. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama yaitu level manajemen. Level manajemen mengacu pada garis demarkasi di antara karyawan dalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang dialokasikan kepada mereka. Dua hal penting dalam definisi ini adalah: 1. Perbedaan dibuat di antara karyawan. Setiap karyawan dalam suatu organisasi bekerja pada serangkaian hal yang berbeda untuk mencapai tujuan kolektif organisasi. Mereka diberi pekerjaan yang berbeda dan dialokasikan tanggung jawab yang bervariasi. 2. Landasan wewenang dan tanggung jawab. Pembedaan antara karyawan dilakukan atas dasar haknya untuk memberi perintah dan memberikan tugas kepada bawahannya, serta kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang diberikan dengan tepat waktu. Ada pula level manajemen itu penting dalam suatu perusahaan, yaitu guna untuk memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan yang dilakukan di organisasi. Selain itu, ada banyak fungsi yang perlu ditangani secara bersamaan dalam sebuah organisasi. Satu orang tidak bisa menangani semuanya. Jadi, pekerjaan dibagi di antara karyawan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan jabatan mereka di suatu perusahaan atau organisasi. Level manajemen umumnya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, manajemen puncak atau disebut top level management. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Dan yang terakhir, manajemen tingkat rendah atau biasa disebut manajemen lini pertama, bisa juga disebut lower level management. Wewenang dan tingkat tanggung jawab para manajer di masing-masing tingkatan itu berbeda, berkurang saat kita menuruni tangganya. Saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu puncak manajemen atau top level management. Manajemen puncak mengacu pada pemegang posisi paling senior yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi seluruh perusahaan, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Mereka bertanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat umum. Manajemen puncak biasanya menempati posisi paling atas, contohnya presiden eksekutif, direktur pelaksana, CEO, dan juga jabatan tingkat tinggi lainnya. Peran manajemen puncak biasanya untuk memastikan kelancaran kerja organisasi secara keseluruhan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tujuan keseluruhan organisasi tercapai. Selanjutnya, manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah adalah perantara antara level manajemen puncak yang membuat keputusan dan manajemen tingkat yang lebih rendah, yang mengarahkan pekerjaan-pekerja non-manajerial organisasi. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas implementasi rencana dan tujuan yang efektif yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajer tingkat menengah umumnya mendapatkan gelar manajer umum, manajer departemen seperti manajemen sumber daya alam, manajer keuangan, manajer komunitas, dan lain-lain. Ada pula peran untuk manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh eksekutif puncak ke manajemen tingkat yang lebih rendah dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat yang lebih rendah selaras dengan tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tingkatan level manajemen yang paling terakhir, manajemen tingkat rendah atau manajemen lini pertama, lower level management. Level manajemen tingkat bawah adalah kelompok manajer paling bawah dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial organisasi. Mereka bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah dan memberikan pembaruan harian tentang pekerjaan di organisasi. Contoh kedudukan manajer tingkat bawah yaitu supervisor, manajer toko, chief supervisor, dan posisi lain yang melibatkan komunikasi langsung dengan pekerja dalam organisasi. Manajemen tingkat bawah juga memiliki peran tersendiri, biasanya guna untuk memainkan peran integral dalam sebuah organisasi karena mereka terlibat langsung dalam proses produksi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemampuan manajerial tidak begitu saja muncul. Kemampuan ini lahir dari suatu proses panjang yang terjadi secara perlahan melalui proses pengamatan dan pembelajaran. Seorang pemimpin usaha dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, sehingga kegiatan mengintegrasikan, mengordinasikan, dan menggerakkan para bawahan dalam ruang lingkup usaha yang besar dapat dilakukan dengan baik. Ada pula keterampilan manajerial yang harus dikuasai oleh pengusaha maupun pemimpin, yaitu kecerdasan emosi, mampu mengelola sumber daya manusia, mempunyai strategi manajemen, keterampilan dalam berdelegasi, keterampilan teknik, keterampilan manajerial yang konseptual, mempunyai jiwa pemimpin, mampu mengelola waktu dengan baik, keterampilan manajerial yang komunikatif, keterampilan manajerial yang inovatif, dan juga mampu melakukan strategi permasalahan yang baik dan jitu. Itu merupakan contoh-contoh keterampilan manajerial yang harus dikuasai oleh pemimpin maupun pengusaha agar bisnis atau organisasi perusahaannya berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu peran manajerial. Terdapat 3 kategori dasar peran manajerial, yaitu yang pertama peran interpersonal, yang kedua peran pembawa informasi, dan yang ketiga peran pengambil keputusan. Yang pertama saya akan menjelaskan peran interpersonal. Dalam peran interpersonal terdapat 3 peran pemimpin yang muncul secara langsung dari otoritas formal yang dimiliki pemimpin dan mencangkup hubungan interpersonal dasar, yaitu 1. Peran sebagai yang dituakan, 2. Peran sebagai pemimpin, dan 3. Peran sebagai penghubung. Selanjutnya, peran pemberi informasi. Dikarenakan kontak interpersonalnya baik dengan anak buah maupun dengan jaringan kontaknya yang lain, seorang pemimpin muncul sebagai pusat syaraf bagi unit organisasinya. Pemimpin bisa saja tidak tahu segala hal, tetapi setidaknya tahu lebih banyak dari stafnya. 3 peran pemimpin berikut ini mendeskripsikan aspek informasional tersebut. Yang pertama, peran sebagai monitor. Sebagai yang memonitor, seorang pemimpin secara terus-menerus memonitor lingkungannya untuk memperoleh informasi. 2. Peran sebagai diseminator. Dan yang ketiga, peran sebagai juru bicara. Selanjutnya, peran pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh pemimpin bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan masukan dasar bagi pengambilan keputusan. Sesuai otoritas formalnya, hanya pemimpin yang dapat menetapkan komitmen organisasinya ke arah yang baru dan sebagai pusat syaraf organisasi. Hanya dia yang memiliki informasi yang benar dan menyeluruh yang bisa dipakai untuk memutuskan strategi organisasinya. Berkaitan dengan peran pemimpin sebagai pengambil keputusan, terdapat 4 peran pemimpin, yaitu peran sebagai wirausaha, 2. Peran sebagai pengendali gangguan, 3. Peran sebagai yang mengalokasikan sumber daya, dan yang keempat, peran sebagai negosiator. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang level dan keterampilan manajerial serta peran manajerial. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.